Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Adalah suatu yang patut dan pantas bagi kita selalu mengucap syukur untuk hari baru yang diberikan pada kita. Suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, supaya kita semua dapat menjadi anak-anak yang taat dan selalu melakukan kehendak Bapa. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami di hari yang baru ini. Kesempatan buat kami untuk memperbaiki diri. Ampuni semua kemelesetan kami, ketidaktepatan kami di dalam semua menjalani hidup kami. Semua perbuatan, perkataan, dan pikiran-pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan membawakan pujian dan penyembahan padamu. Kiranya pujian dan penyembahan ini berkenan kepadamu. Amin. Apapun keadaan kami Bapa, baik atau buruk, Engkaulah tetaplah Allah kami satu-satunya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, Kaulah tetap Allah kami satu-satunya Bapa. Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya
hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Kau kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, ya Allah Bapa. Kami kepunyaan-Mu, milik-Mu Tuhan. Perlindungan kami, Kau kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Sertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami semua tanah liat. Engkaulah yang membentuk kami, dengan tangan-Mu Kau bentuk kami. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Di tangan-Mu bertugas turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Shalom bagi kita semua. Kembali pagi ini kita akan merenungkan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari Saudara. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh mau belajar ya Tuhan. Setiap pagi kami mau dengar firman kebenaran. Kami mau menghadap hadirat-Mu, memuji-muji Engkau. Ajari kami untuk beribadah dengan benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kami benar-benar mengubah setiap kami. Sebab kami mau berubah, meskipun itu sulit. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 dikatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa maksudnya ini? Saudara, ayat ini punya makna yang sangat luar biasa, yang menjelaskan bagaimana interaksi antar sesama manusia itu bisa membentuk karakter kita, bisa mengubah karakter kita. Sama dengan besi yang hanya bisa diasah dengan besi lain. Itu maksudnya. Jadi manusia perlu diasah oleh sesamanya. Jika tidak, kan tidak pernah belajar artinya. Tidak pernah belajar, tidak pernah ujian, ya. Jadi rupanya dalam hidup ini kita memang harus bertemu dengan sesama kita yang menajamkan kita, yang membuat kita marah sehingga kita belajar bagaimana mengendalikan amarah, yang membuat kita kesal karena dikhianati, sehingga kita belajar untuk tidak menggantungkan harapan kita pada manusia. Kan begitu ya? Menghadapi orang yang membuat kita jengkel, sehingga kita belajar menjadi dewasa. Bagaimana kita harus meresponi orang-orang semacam ini. Dan juga bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang belum dewasa. Kan begitu ya? Nah, artinya gini, kalau kita misalnya punya sahabat gitu. Sahabat sejati itu bukan hanya
selalu bilang setuju, bukan itu. Tetapi juga berani menegur, mengkritik, yang mendorong kita semakin bertumbuh. Oleh sebab itu kita harus mau dikritik. Kita harus mau belajar, terutama belajar dari firman kebenaran. Ya, di dalam interaksi kita dengan sesama, tidak mungkin dong semua memiliki pendapat yang sama, kan tidak mungkin. Pasti gaya bicaranya beda, pendapatnya beda, kan begitu. Disitulah terjadi ketika orang yang berbeda berinteraksi, dimanapun, di kantor, di rumah, di gereja, terjadi sesuatu yang gesekan karena tidak cocok satu sama lain. Bisa saja, ya. Nah, selama proses gesekan ini pasti hati tidak nyaman, merasa marah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita harus belajar. Ingat, saya mau ingatkan kita semua, kita itu anak-anak Allah loh. Bukan seperti orang dunia. Kalau dipukul, balas memukul. Itu hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah hukum kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, itu harus beda, saudara. Jangan saudara kalau disakiti balas. Atau kalau tidak membalas, keinginan membalas ada dalam hatinya. Ingin menghukum, ingin menghakimi orang itu. Nah, kalau itu dibiarkan, maka gesekan tidak menajamkan saudara. Justru gesekan itu bisa menajamkan, bisa mendewasakan karakter kita. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan dikhianati oleh ciptaannya. Tetapi Tuhan tetap sabar, tetap mengasihi. Nah, itulah terjadinya gesekan itu. Di dalam Roma 8 ayat 28, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala kejadian dalam hidup kita ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, setiap gesekan akan menghasilkan kebaikan untuk kita sendiri, untuk semua, untuk komunitas juga. Kebaikan di sini yang dimaksud adalah yang berorientasi pada kemuliaan Tuhan. Artinya bukan keuntungan pribadi, kemuliaan Tuhan. Meskipun seringkali kita harus mengorbankan perasaan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, ya. Ya, saya mengerti tidak mudah. Tetapi kalau saudara mau lulus dari perlombaan atau ujian, gesekan itu harus mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi Tuhan. Bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri. Nah, ini yang sulit dilakukan dan sulit dihayati oleh banyak orang. Karena biasanya banyak orang itu tidak dewasa. Mereka punya insting atau naturnya itu orang dunia. Kalau ada yang bersalah, aku mau hukum dia. Aku mau singkirkan dia. Aku mau hakimi dia rame-rame. Itu insting dunia, saudara. Sebagai anak Allah, kita harus mengenakan instingnya Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus mengenakan perasaannya Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin menghukum orang yang berdosa. Tuhan ingin orang yang berdosa itu bertobat dan berbalik. Kan begitu ya? Jadi kita semua itu dikoreksi melalui kejadian-kejadian setiap hari. Termasuk oleh perbuatan kita yang salah juga. Ketika kita buat salah, oh iya, aku salah. Ampun ya Tuhan. Nah, dari situ kan kita belajar juga, saudara. Memangnya kita nggak pernah buat salah, mau menghakimi orang lain. Bayangkan kalau setiap orang yang salah dihakimi. Tidak ada yang selamat. Harus diberi kesempatan untuk berubah. Harus dijelaskan dengan kasih. Ya, jangan pakai pikiranmu sendiri. Pakai pikiran Tuhan. Itu loh.
Ya, saya tahu ini tidak mudah, tapi itu yang benar. Kalau ada perbedaan, ya kita harus sabar menunggu seseorang berubah. Tetapi yang lebih penting, bagaimana kita berubah lebih dahulu. Jangan suka menunjuk orang lain, diri sendiri saja yang ditunjuk ya, supaya berubah. Banyak orang itu menunjuk orang lain, menghakimi orang lain, padahal dirinya sendiri jauh lebih bersalah di hadapan Tuhan. Iya, orang yang tidak takut Tuhan itu begitu. Nah, orang yang menajamkan kita itu justru orang yang kita kenal, bukan orang yang tidak kita kenal, yang seringkali kita berinteraksi. Kan bisa itu orang itu saudara kita sendiri, ya, anak kita, menantu kita, mertua kita, orang tua kita, semuanya, termasuk sesama jemaat Tuhan di gereja, bisa juga. Tapi ingat, gesekan itu hanya mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi diri sendiri. Persoalan itu mendatangkan berkat kalau kita meresponinya dengan benar, sehingga karakter kita diubahkan karena peristiwa-peristiwa itu. Ya, jangan pernah dendam dengan siapapun. Salahkan diri sendiri. Kenapa kita masih memiliki perasaan orang dunia yang ingin selalu menyerang, menghakimi, dan lain sebagainya. Belajarlah saudara, Alkitab itu sudah jelas. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus, ya, supaya kita bertumbuh terus. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau belajar setiap pagi, mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya, maka perubahan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Kan begitu, saudara. Jangan sampai setiap firman yang disampaikan mengerti, amin, tapi tidak dihidupi. Ya, jangan, saudara. Hidup ini terlalu singkat dan terlalu berharga. Jangan hati kita dipenuhi dengan pikiran perasaan duniawi. Penuhi hati pikiran kita dengan belas kasihan, dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat. Terhadap orang yang bersalah kepada kita pun kita bisa menjadi berkat. Kita menajamkan dia juga, dan dia menajamkan kita juga. Nah, barulah itu kita bisa bicara bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Begitu ya saudara ya. Jadi jangan sia-siakan hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema yang kami terima di pagi hari ini. Kami sungguh merasa beruntung, merasa diberkati, karena kami selalu dididik di dalam Tuhan. Terima kasih untuk gerejamu Tuhan. Kau pakai terus secara mengherankan, menjangkau banyak jiwa, mencelikan mata rohani setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh menjadi keluarga besar sejak sekarang di bumi, bahkan sampai selama-lamanya, di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tuhan.